Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rohman dari PBJ Kabupaten Jombang. Siang hari ini saya dikasih amanat Pak Uji untuk menjadi moderator dengan narasumber Bapak Agus Arif Rahman, Jagung PBJ BMKG. Sebelum acara ini kita mulai, kita kasih tata acara dulu, yaitu nanti narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. Lalu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta yang mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau mungkin bisa diisi di kolom chat, tetapi nanti diutamakan raise hand. Nanti saya akan membagi. Untuk podcast akan dibagikan setelah narasumber memberikan materi. Sebelumnya kita lihat dulu profilnya untuk narasumber. Beliau adalah pengelola pengadaan barang jasa ahli media, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat Ikatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, penulis buku pelatihan, Profit Advisor, fasilitator kehormatan, Pokja Tender Internasional. Beliau Pak Agus Arif ini sudah malang melintang di dunia pengadaan, tidak hanya nasional, cukup juga di internasional. Untuk menyingkat waktu, sebelum acara ini kita mulai, adalah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Belum acara workshop ini dimulai, mungkin saya sebagai moderator akan menyerahkan kepada Pak Agus Arif untuk menyampaikan topik materi hari ini. Topiknya perencanaan pengadaan 2022. Pada Pak Agus, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rohman. Ini saya paparan sampai jam berapa? Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia. Salam kenal, berjumpa lagi ya dengan Agus Arif Rahman. Dengan Arif, terima kasih Pak Muji, Prof. Muklis sudah memberikan kesempatan kembali bertemu dengan teman-teman di Muji Santosa Training and Consulting. Ya, lembaga ini sangat, ya saya sendiri sangat salut ya dengan lembaga ini yang konsisten terus memberikan upgrading knowledge ya kepada kita semua pelaku pengadaan ya, bukan hanya dari sisi pemerintah tapi juga dari sisi pelaku usaha. Jadi menjadi bagian dari pembinaan pengadaan barang jasa secara yang konsisten ya, konsisten dan memberikan terus upgrade ilmu pengetahuan dan strategi yang tetap mempertahankan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu semuanya, timing materi ini itu sangat pas, yaitu perencanaan pengadaan. Izinkan saya screen dulu ya, memperkenalkan diri dulu terus Bapak Ibu ya. Oke. Ini tadi yang dibacakan sama Mas Rohman sekilas, izinkan 2-3 menit pertama untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Bahwa saya adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa Limadia, Bapak Ibu, ada BMKG. Saya adalah anggota tim perumus peraturan LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021, salah satunya ada beberapa perlem, yaitu perlem 12, perlem tentang pedoman pelaksanaan penyedia, kemudian perlem UKWBJ, perlem pembinaan pelaku usaha, ya, kemudian perlem tentang SDM pengadaan. Nah, kemudian saya juga ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Ini Bapak Ibu,
seperti diamanahkan di Perpres 12 tahun 2021 di pasal 74, kalau Anda benar-benar kita membaca benar-benar bahwa sepanjang instansi pemerintah tersebut bukan TNI Polri dan angka kreditnya dihitung itu mencukupi untuk angka kredit minimal, maka instansi tersebut harus wajib memberdayakan pejabat fungsionalnya sebagai pelaku pengadaan minimal sebagai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan. Ya, ini kita menegaskan dan mengingatkan Bapak Ibu. Ya. Jika memang tidak memenuhi kriteria itu, ya barulah menggunakan personilnya menggunakan personil lainnya yang bukan Javung. Ya, itu kita mengingatkan. Nah, kemudian saya juga penulis buku pengadaan barang jasa. Dan buku-buku ini terus terang motivasi inspirasinya semuanya dari Pak Muji Santosa, Bapak Ibu. Ya, saya sangat memiliki hutang budi dengan beliau ya. Awal-awalnya Bapak Ibu saya menulis buku itu ragu-ragu ya. Tapi intinya adalah kita menulis itu adalah bagaimanapun itu adalah idealisme kita sendiri selaku penulis. Ya, kita menulis buku pengadaan itu bukan kita memperlakukan diri kita seperti LKPP. Tapi kita memberikan diri kita seperti apa yang kita alami, apa yang kita saksikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ya, karena di lapangan, ya Bapak Ibu di lapangan kita harus melakukan hal-hal yang kadang-kadang bersifat penafsiran, kadang-kadang harus bersifat harus lurus dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu ya buku-buku yang saya buat dan Pak Muji inilah yang memotivasi untuk terus menulis Bapak Ibu. Ya. Saya juga fasilitator PBJ Kehormatan, Probity Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Oke, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini buku yang terakhir, angka kredit fungsional pengelola pengadaan, ini berisi kumpulan bukti fisik angka kredit mulai dari file-file kerja ya, mulai dari perencanaan, pemilihan, kontrak dan swakelola. Ini buku saya bisa membuat komitmen. Ini adalah channel YouTube saya Bapak Ibu yang bisa Anda manfaatkan. Ya, bisa Anda manfaatkan ini channel YouTube saya Bapak Ibu. Ini adalah portal ilmu pengetahuan pengadaan barang jasa yang bisa Anda manfaatkan dan format-formatnya biasanya saya taruh di bawahnya. Misalkan ini ya Bapak Ibu ya, praktik kerja pokja pemilihan misalkan gini ya. Ini saya taruh di sini nih ya, ada di link ya ini di bawahnya ini. Ya ini tinggal diklik kemudian tinggal di-download ya. Itu Bapak Ibu ya, ini bisa dimanfaatkan dan insya Allah bisa berguna buat kita semuanya. Ya, saya juga punya podcast Spotify yang juga Anda bisa manfaatkan Bapak Ibu di Spotify ya. Kalau Anda punya Spotify, aplikasi Spotify, Anda bisa memanfaatkan portal podcast ini Bapak Ibu ya untuk sharing ilmu pengetahuan. Judulnya adalah ulasan pengetahuan pengadaan barang jasa. Ini judulnya Bapak Ibu. Kok hilang judulnya mana ini? Sebentar ya. Ini bisa Anda manfaatkan untuk pengetahuan pengadaan barang jasa Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Ya, di Spotify ini saya lihat podcast terkait pengadaan barang jasa itu hanya 2 Bapak Ibu. Ya, satu punyanya Lan apa siapa ya? Lupa saya. Yang satunya punya saya. Ya, saya berharap Bapak Ibu Anda juga semoga ini menginspirasi ya Bapak Ibu semuanya yang ingin bikin podcast bisa sharing ya di sini ya. Di sini banyak portal-portal yang selalu bermanfaat. Kalau podcast ini kan enaknya nggak perlu pakai gambar ya, suara aja bisa dengerin dimanapun ya, bahkan bisa di-download ya Spotify. Oke, itu adalah beberapa perkenalan sekilas Bapak Ibu ya mengenai diri saya. Saya juga penulis buku pelatihan kompetensi, saat ini sedang menyelesaikan modul-modul kompetensi. Dan ini yang kita buat tahun lalu Bapak Ibu ya, pemilihan penyedia level 4, perencanaan pengadaan level 4 ya, level 4 itu pengadaan kompleks dan tender-tender internasional. Ini sertifikat kompetensi media, fasilitator kehormatan. Oke. Bapak Ibu, nanti ini spesial timingnya pas, perencanaan pengadaan dilakukan ya saat-saat ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat di perlemnya itu perlem 11 itu ya dilakukannya ya kemarin-kemarin itu sebelum pada saat dimulai pada saat Bapak Presiden membacakan nota keuangan di tanggal 16 Agustus. Itulah startingnya perencanaan pengadaan versi perlem perencanaan pedoman perencanaan pengadaan yang terbaru Bapak Ibu.
Ya, disitulah sebenarnya. Nah, ini timingnya sekarang ini, ya panas-panasnya sekarang ini. Walaupun ini sebenarnya ya sudah mau ketok palu lah ya, tapi bisa berubah Bapak Ibu ya, bisa berubah. Oke, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file-file ini nih. File-file ini tidak untuk dibahas satu persatu pada pertemuan ini, tidak akan cukup. Tapi file ini kita berikan semuanya untuk Anda peserta acara ini hari ini. Semuanya Anda akan mendapatkan file-file ini, Bapak Ibu. Ada 3 folder yang ingin saya ceritakan di sini. Pertama adalah yang depan dulu ya. Pertama adalah ini ya, folder yang official slide dari LKPP ya Bapak Ibu ya. Karena kita adalah tim perumusnya, kita mendapatkan ini, dan ini bisa Anda akses sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini adalah Perlem 11 tentang pedoman perencanaan pengadaan, di mana sekarang tahapannya itu agak sedikit berubah Bapak Ibu. Dimulai dari namanya identifikasi pengadaan. Nah, ini dia. Identifikasi pengadaan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Nah, dulu namanya identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ditaruh di mana sekarang? Identifikasi kebutuhan itu merupakan bagian dari ini istilahnya. Istilah baru ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia peningkatan kualitas perencanaan pengadaan. Penanggung jawabnya siapa? PA, Bapak Ibu. Penanggung jawabnya PA. Ya, mempertimbangkan identifikasi kebutuhan, spektek, ketersediaan barang, produk dalam negeri, RAP, kemudian ya ini penting nih hal yang baru Bapak Ibu yang kasih tebal ini ya, melibatkan ekosistem pengadaan. Ini adalah dasar hukum saat ini penganggaran kegiatan-kegiatan perencanaan pengadaan itu akhirnya melibatkan para pihak yang terlibat di ekosistem pengadaan ya, seperti UKPBJ, Jafung ya, pengelola pengadaan ini ya, personel lainnya, agen pengadaan, dan termasuk APIP. Ini adalah dasar hukumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi perencanaan pengadaan yang selama ini sebagian, bahkan ini sebagian besar ya, sebagian besar instansi itu menganggapnya, oh ini ranah saya, lo nggak jangan ikut-ikut ya. UKPBJ sering digituin tuh ya, UKPBJ ya. Di beberapa instansi mungkin kalau tempat Anda sudah lebih milenial, sudah enggak lah ya, tapi faktanya memang masih tidak sedikit instansi yang menganggapnya seperti itu. Oh, nggak boleh ikut-ikut loh UKPBJ ya. Jafung nggak boleh ikut-ikut, tukang tender aja ya. Ini tidak Bapak Ibu ya, diperintahkan di Perlem 11 bahwa dalam peningkatan kualitas perencanaan itu melibatkan para pihak yang tertuang dalam ekosistem pengadaan ya. Ya seperti itu. Kemudian juga PAKPA dan PPK ya, 3 pihak ini ya, dalam melakukan penyusunan perencanaan pengadaan ini mempertimbangkan hasil Monef tahun sebelumnya, paket-paket tahun ini ya Bapak Ibu ya, paket-paket yang sedang berjalan tahun ini ya, sekarang ini bahkan bisa diminta sebenarnya ya progresnya, baik dari progres pembayaran maupun progres fisik di lapangan dan kinerja penyedianya, walaupun nanti belum diskor. Skornya nunggu setelah BAST ya. BAST-nya kan mungkin belum bulan-bulan ini ya. Mungkin mulai bulan-bulan depan lah ya. Mulai sudah ada BAST. Tapi setidaknya bayangan kinerja penyedia sudah mulai ada. Analisis pasar. Nah, ini jadi bahan pertimbangan dan nanti akan kita ceritakan bagaimana analisis pasar, rekomendasi strategi pengadaan. Nah, ini 3 hal ini yang akan kita sampaikan di sini Bapak Ibu ya. 3 hal ini bahkan ini kita tulis saat ini saya berikan live ini Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan bocoran dikit ini. Saat ini saya sedang nulis modul pelatihan level 3 ya, level 3 modul pelatihan ini. Ya, ini level 3 nih. Ini salah satu materinya ini tentang perencanaan ya, tentang perencanaan. Jadi banyak hal-hal yang baru yang saya tuangkan di sini Bapak Ibu ya, ini saya tunjukkan sedikit. Nah, ini slide-slide ini ada di file yang tadi itu Bapak Ibu ya, ada di file yang tadi ya, dalam penyusunan spesifikasi, ya, integrasi kebutuhan dan seterusnya. Nanti kita akan perkenalkan yang namanya strategi Bapak Ibu ya, strategi. Saya punya 3 konsep strategi Bapak Ibu ya, 3 konsep strategi, yaitu ini yang saya sebut sebagai brand approach and market share ya. Ini istilah saya sendiri, jadi kalau Anda merasa bahasa Inggris saya salah, nggak boleh protes ya. Yang penting kan bukan istilahnya ini ya, yang penting adalah cara melakukannya bagaimana. Kemudian
konsep kedua adalah online shop chat. Ini kita gunakan untuk level 2 dan level 3 Bapak Ibu ya, ahli pertama dan ahli muda. Ahli media kita perkenalkan konsep analisis pasar yang disebut dengan request for information, yang ada bukunya tersendiri Bapak Ibu ya. Ada bukunya tersendiri, cuma sayangnya nggak dicetak ini bukunya ini. Nanti ya kita ini buku ini ya, spek dengan metode RFI, ada bukunya sendiri. Oke. Jadi ini adalah konsep-konsep yang nanti kita perkenalkan di sini di perencanaan ini, Bapak Ibu ya. Karena ini dalam rangka menyusun peningkatan kualitas perencanaan pengadaan. Ini saya tunjukkan file-filenya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi file ini, kemudian juga ada file tentang survei pasar ya. Tapi metode RFI ya, ini yang level 4 tadi, yang barang-barang yang kompleks, barang-barang yang high-tech, barang-barang yang didesain khusus. Bapak Ibu, adalah barang-barang yang Anda menilai itu berisiko tinggi. Berisiko tinggi itu bukan dari sisi kemanfaatannya, Bapak Ibu, tapi dari sisi pengerjaan pengadaannya itu dia berisiko tinggi. Nah, itu dia. Ya, itu bisa ada slide-nya, silakan nanti kita pelajari di sini ya sambil lalu. Kemudian di sini juga saya berikan Bapak Ibu draft juknis perencanaan pengadaan. Ini ceritanya ini ada dari BPK nggak sini? Nggak dari BPK ya. Ceritanya waktu itu saya diminta Bapak Ibu untuk menyusun juknis ini oleh BPK Bapak Ibu ya. Ya ini barangkali Anda bisa manfaatkan di tempat Anda nih. Bahkan kalau Javum bisa diklaim aja Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, nggak usah pakai izin saya, pakai aja sudah. Ini klaim punya Anda, gitu aja sudah, gampang Bapak Ibu ya. Saya tidak pernah menyembunyikan atau menyimpan seluruh template-template hasil kerja saya Bapak Ibu. Semuanya saya taruh di YouTube, kecuali buku ya, buku kan pasti kan hak milik penerbit Bapak Ibu ya kalau buku ya. Tapi kalau selain itu ada di YouTube, saya tinggal di download Bapak Ibu ya. Dan ini di pertemuan kali ini Bapak Ibu sudah ada. Ini juknis ini bisa Anda manfaatkan ini. Mulai dia membahas tentang identifikasi kebutuhan dan seterusnya. Jadi Anda bisa modifikasi sendirilah ya. Anda bisa modifikasi sendiri, ini nggak kita bahas secara detail ya Bapak Ibu ya. Ini file yang Anda dapatkan. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan kertas kerja penyusunan spesifikasi teknis yang sederhana ya. Nah seperti ini. Nanti ini format sederhananya, nanti kita akan jelaskan cara menggunakannya. Ya, cara menggunakannya ini ada berhubungan dengan konsep yang tadi saya perkenalkan Bapak Ibu ya, yang namanya brand approach and market share. Ya. Oke. Penting ini istilahnya kelihatan keren dulu Bapak Ibu ya, kan orang lain biasanya keren, padahal aslinya sebenarnya pengerjaannya ya biasa aja Bapak Ibu. Praktiknya itu adalah sebenarnya terinspirasi dari anak-anak kita, ya anak muda, kalau belanja online tuh gimana sih caranya? Ya bisa dapat barang bagus. Itu aja sebenarnya. Kita aja yang kadang-kadang kita kena praktek belasan tahun, puluhan tahun pengadaan itu saja. Caranya cara kuno gitu Bapak Ibu. Padahal sekarang zamannya sudah revolusi industri 4.0. Ya, teknologi internet begitu luar biasanya Bapak Ibu. Teknologi apa? Teknologi search engine, website, portal-portal search engine sekarang itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan buktikan kesaktiannya ya. Mungkin barangkali Anda tidak tahu, tapi kita akan tunjukkan untuk dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan untuk tahun nanti 2022. Supaya apa Bapak Ibu? Di tahun 2022 barang jasa yang Anda beli bukan barang jasa yang copy paste dari tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, ya enggak Bapak Ibu? Kita nggak mau ngambil pusing, alah copy paste saja, thread gitu doang Bapak Ibu. Ya. Karena kita sering lihat ya, saya mendampingi di Pemda itu kalau pengadaan pekerjaan konstruksi, isinya apa, rehab SD gitu ya kan, sekolah ya, daerah sekolah maksudnya ya, daerah sekolah gitu. Coba cari sesuatu yang beda dong. Ya, kalau perlu Bapak Ibu anggarkan RFI, studi banding langsung ke kota-kota yang menurut Anda bagus, seperti Seoul, ya, Tokyo. Anda lihat taman-taman kotanya itu. Anda lihat jembatan-jembatan layangnya kayak gimana mereka itu, Bapak Ibu. Tidak perlu biaya mahal untuk membuat itu semua, tapi idenya yang mahal, Bapak Ibu. Ya, dengan Anda melakukan proses analisis pasar dengan cara request for information langsung dengan Anda melihat sendiri, anggarkan perjalanan luar negerinya, resmi. Seperti itu contohnya. Seperti kemarin saya sendiri dari Eropa, Bapak Ibu, dari kemarin itu salah satu bagian dari ini, Bapak Ibu. Kita melihat teknologi pengamatan cuaca radar untuk memitigasi tragedi wind shear ya, take off dan landing supaya Anda aman naik pesawat Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Karena teknologi itu cepat sekali dan kita bisa mendengar langsung dari pabriknya.
Atau kita melihat langsung hasil nyatanya di kota-kota lain kalau Pemda ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu dari kita tujuan dari ini waktu yang singkat ini adalah kuncinya adalah saya berusaha untuk men-trigger Anda. Ayo kita berinovasi. Jangan itu doang. Bapak Ibu, zaman sekarang sudah berteknologi Bapak Ibu. Teknologi, Anda lihat DKI itu sudah. Jembatan layangnya aja sudah aneh-aneh bentuknya. Bapak Ibu. Padahal itu sebenarnya nggak mahal bikinnya. Ya, bikinnya nggak mahal. Tidak, masalah artinya tidak mewah banget kan enggak. Tapi kelihatan mewah. Jadi orang senang datang di tempat-tempat sampai di tempat selfie, ya. Jadi yang tidak hanya berlaku sebagai tempat orang menyeberang jalan doang. Itu contoh sederhana, Bapak Ibu ya. Dan seterusnya. Dan Anda lihat juga di Bandung, ya. Seperti itu ada apa? Ada ruangan seperti enterprise itu ya. Nah, bisa mengatur semuanya, lalu lintas dan semuanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, teknologi. Teknologi ini yang kita men-trigger Anda Bapak Ibu dalam perencanaan pengadaan. Ya, kertas kerjanya kita siapkan. Ini adalah kertas kerja HPS ya. Kertas ini bisa Anda jadikan kertas kerja HPS atau kertas kerja RAP-nya. Terserah, penting adalah perkiraan harga untuk penganggarannya. Ya, ini kemudian ini untuk APIP nih, barangkali ini ya, ala APIP. Ini slide ini bisa Anda gunakan Bapak Ibu ya. Untuk APIP ya, lengkap kan? Ini. Kemudian ada 3 folder di sini Bapak Ibu. 3 folder di sini ada folder nomor 1 ini adalah folder identifikasi kebutuhan. Nah, tadi kita jelaskan bahwa identifikasi kebutuhan itu bagian dari peningkatan kualitas perencanaan pengadaan yang ada di sepanjang jalan ini, sepanjang tahapan 8 tahapan ini, entah itu di identifikasi pengadaan, penetapan jenis barang, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu, anggaran, sampai ujung-ujungnya tampil di RUP. Perencanaan pengadaan adalah bukan tahapan yang selesai setelah anggaran keluar, tapi tahapan yang berjalan sepanjang tahun. Setiap kali terjadi revisi anggaran, Bapak Ibu. Setiap kali terjadi revisi anggaran, disitulah looping proses dari perencanaan anggaran terus berjalan, Bapak Ibu. Ya, berapa kali revisi di tempat Anda? Tempat saya itu sudah ini mau ke-5 nih, ya gara-gara COVID nih. Saking bingungnya semuanya 5-3 dipotongin, lama-lama pengadaannya habis. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya dialihkan ke upgrading knowledge. Ya, ikut pelatihan seperti ini ya. Seperti itu, dari ujung-ujungnya belanja modal dihapus sedikit-sedikit, selamanya nggak usah salah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu proses identifikasinya itu yang harus kuat Bapak Ibu ya, harus kuat dituangkan dalam dokumen. Nah, ini Bapak Ibu dokumen formulir identifikasi kebutuhan ya, formulir identifikasi kebutuhan. Ya, kemudian ada formulir ini diatur di Capdep 10 ini Bapak Ibu ya, Capdep 10 2019. Capdep ini tidak dihapus ya, pada saat kami merumuskan ini Bapak Ibu kita sepakat Capdep ini tetap dipertahankan Bapak Ibu ya. Sementara di Perlem 11 itu mengatur kulitnya kebijakan perencanaan pengadaan. Kulitnya saja. Sedangkan juknisnya tetap dipertahankan di sini. Ya, ini berisi juknis cara menyusun spek, ya, cara menyusun perkiraan harga ada di sini Bapak Ibu. Ya, tetap dipertahankan. Tapi kulitnya saja yang dirubah, ya. Kulitnya aja yang dirubah. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat ya. Kemudian dan ini penting Bapak Ibu ya, dokumen ini sangat penting sekali. Dan saran saya ini adalah yang pertama, Bapak Ibu, Anda lakukan. Karena identifikasi kebutuhan itu malah menjadi bagian dari definisi pengadaan di Perpres pasal 1 ayat 1. Bapak Ibu. Dimulai dari sejak identifikasi kebutuhan kan gitu bunyinya ya. Nah, ini kalau ini saja tidak Anda lakukan, Anda sudah melanggar pasal 1 ayat 1 Perpres. Bapak Ibu. Nah, ya kan? Ini Bapak Ibu. Jadi formulir ini dimulai disusun per aset, per BMN, atau per kode persediaan. Contoh, Anda menganggarkan pengadaan perangkat elektronik ketatahusahaan, misalnya begitu, yang berisi 50 laptop, 50 PC, 50 printer, umpama begitu ya. Seperti itu. Berarti formulir identifikasi kebutuhan terdiri dari 1 formulir untuk PC, 1 formulir untuk laptop, dan 1 formulir untuk printer. Itu kalau barang. Kalau jasa bagaimana Pak? Kalau jasa ya 1 pekerjaan, 1 formulir. Misalkan pemeliharaan
printer tadi itu, misalkan jasa pembelian printer tadi itu. Jadi satu formulir. Gitu. Tapi kalau barang per barang, Bapak Ibu, ya seperti ini. Dan ini formulir ini berlaku seterusnya, Bapak Ibu ya, dan seterusnya sekali dibikin rumahnya. Jadi artinya nanti per kode NUP BMN atau per kode persediaan yang dibeli di tahun 2021 atau nanti 2022 nanti ya, itu diidentifikasi per satu formulir, Bapak Ibu. Nah sekarang nyatanya kalau beberapa instansi, kalau saya nanya gitu Bapak Ibu ke instansi, Bapak Ibu bisa jawab kalau saya tanya begini, di tempat Anda BMN aja yang aset tetap aja, berapa item aset tetap di tempat Anda? Dalam waktu 10 detik jawab. Rata-rata kagak ada yang bisa jawab, Bapak Ibu. Kepala UKWBJ-nya, ya, apa KPA-nya, gitu, PPK-nya, gitu, seperti itu Bapak Ibu. Rata-rata kagak bisa jawab, Bapak Ibu. Bukan rata-rata, sejauh ini memang kagak bisa jawab, Bapak Ibu. Ya, harapan saya itu bisa dia bisa jawab, oh ya, saya punya 1000 item BMN yang merupakan aset tetap. Oke, ada pertanyaan lanjutannya. Di tahun 2022 nanti, dari 1000 item aset tetap Anda, berapa item yang Anda mau adakan pengadaannya? Dalam 10 detik jawab. Nah, itu Bapak Ibu poin saya. Ini kalau ditanya di Rapim, Bapak Ibu ya, di pimpinan jawab, oh ya, dari 1000 item aset tetap yang dimiliki instansi saya sekarang ini, di tahun 2022, direncanakan dari 1000 itu ada 310 item akan dilakukan pengadaannya. Item ya, bukan unit, bukan jumlah unitnya, item barangnya. Itu, Bapak Ibu. Berarti kalau dia ngomong 310 item, berarti artinya akan dipersiapkan formulir identifikasi kebutuhan dari 310 item itu. Itu yang aset tetap, belum yang aset tak berwujud, ya kan? Belum yang persediaan seperti tinta, kertas, ballpoint seperti itu. Nah itu, ini Bapak Ibu ya, perencanaan pengadaan yang sistematis. Makanya perlu juknis tadi itu Bapak Ibu ya, juknis tadi. Gitu, ya. Jadi ini pekerjaan serius yang makanya ini dikerjakan oleh Jafung, supaya ini Jafung tidak hanya ditugaskan tukang tender doang. Coba Jafung itu jangan tukang tender. Tender biarin urusan anulah. Ya supaya Jafung ini nggak terjebak urusan polisi mulu ya. Enak kan kalau perencanaan kan mestinya nggak dikejari polisi ya, kebangetan juga mesti ya urusan perencanaan pengadaan paling-paling diperiksa ringan-ringan aja paling-paling Bapak Ibu. Tapi kan nggak sampai ya itu Bapak Ibu ya. Jafung ini bisa dimanfaatkan terutama yang media nih, ahli media. Anda bisa manfaatkan karena apa? Para pejabat fungsional pengelola pengadaan ahli media, mereka sudah pasti memiliki kompetensi dalam perencanaan pengadaan, bahkan levelnya level 4 Bapak Ibu. Artinya level 1, 2, dan 3 dia sudah dianggap kompeten. Sayang kalau Anda tidak manfaatkan. Ya. Ini kemudian direkap ke dalam formulir perencanaan pengadaan. Nah, formulir perencanaan pengadaan ini pemaketannya nih. Jadi saya bilang ada paket pengadaan perangkat elektronik untuk ketatausahaan. Misalnya begitu. Jadi ini satu formulir. Jadi kalau tahun 2022 ada berapa formulir? Misalkan begitu. Bisa jawab kira-kira Bapak Ibu? Rata-rata nggak bisa jawab. Bapak Ibu, nggak usah tahun 2022, tahun 2021 aja. Paling-paling yang bisa dijawab itu paket tender doang. Paket tender berapa paket? Bisa dijawab, memang SPC kelihatan. Coba saya nanya, Pak, tahun 2022, berapa paket SPK? Berapa paket yang menggunakan transaksi menggunakan kwitansi saja? Bisa dijawab, Bapak Ibu? Itulah, Bapak Ibu, pentingnya perencanaan pengadaan, mulai dari kecil, kwitansi, SPK, sampai nanti surat perjanjian, Bapak Ibu. Semuanya terencana dengan baik dan apakah itu barang mati? Ya kagak, itu bisa diganti-ganti, bisa dirubah terus. Oleh karena itu Anda lihat di formulir ini, Bapak Ibu, di formulir ini saya buka yang barang ya, contohnya ini barang nih. Bapak, ini juga, dan ini saya sudah izin LKPP untuk merombak sedikit dari Kepdep 10 tadi, Bapak Ibu. Ini nggak ada di Kepdep 10 yang bagian yang warna hijau ini. Ini saya tambahkan karena di model kompetensi, pelatihan kompetensi, saya memperkenalkan konsep pengadaan berbasis kinerja. Pengadaan berbasis kinerja ini adalah pengadaan yang di dalam dokumen spesifikasinya, di speknya nih ya, di speknya ada ketentuan terkait dengan uji mutu kuantitatif. Uji mutu kuantitatif. Kalau selama ini PPK itu berkontrak
yang diperiksa adalah spek pekerjaan, spek kontrak dan volume, ya nggak? Auditor kan juga gitu kan, spek kontrak dan volume, yang periksa pasti itu, ya kan? Di dalam spekin pengadaan berbasis kinerja, pendekatannya adalah sejak awal di spesifikasi sudah berbunyi uji mutu kuantitatif yang dituangkan, sehingga menjadi bagian dari tahapan utama dari penerimaan hasil pekerjaan. Artinya apa? Walaupun spek kontrak terpenuhi, Bapak Ibu, walaupun volume pekerjaan semua terpenuhi, pekerjaan konsesi, pintunya ada 100, dihitung, semua ada 100, Bapak Ibu. Misalnya begitu. Terpenuhi semua. Tidak akan dibayar dulu sebelum uji mutu kuantitatif yang tertuang sejak awal di dokumen spesifikasi, di checklist ada hasilnya, ada terchecklist dan terperiksa dengan baik, Bapak Ibu. Nah, itu nanti kita lihat, Bapak Ibu, ya. Contoh sederhana uji mutu kuantitatif itu adalah dokumen garansi, Bapak Ibu. Dan garansi itu yang kita perkenalkan konsepnya di sini adalah garansi dua macam. Garansi dari yang punya brand ditambah garansi dari pelaku usahanya. Atau kalau gampangnya garansi tokonya, Bapak Ibu. Itu fungsinya beda, Bapak Ibu. Mas saya beli laptop nih di Mangga 2 nih. Saya akan cari toko yang ngasih dua garansi. Garansi dari merek yang saya beli dan garansi dari tokonya. Fungsinya untuk apa? Kalau selama masa garansi laptop saya itu bermasalah, saya tidak perlu ke service center. Urusan itu tetap menjadi tanggung jawab toko tadi selama masa garansinya masih berlaku. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, karena kita langsung ke service center, seringkali yang kita hadapi apa, Bapak Ibu? Yang kalau kita ke service center, antriannya panjang, ya, dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu trik, Bapak Ibu. Ini contoh sederhana. Contoh yang lain, garansi uji mutu kuantitatif adalah uji ketahanan baterai misalnya, atau uji apa lagi? Uji Antutu benchmark, Antutu skor minimal sekian. Gitu. Nah, itu banyak hal. Dan uji mutu kuantitatif ini adalah, Bapak Ibu, mesti melibatkan ahli, ya, mesti ada dari universitas terbuka nggak di sini, Bapak Ibu. UT itu awal-awal dulu mencetak buku beberapa tahun terakhir ini, Bapak Ibu, itu sampai mereka mendatangkan ahli ini dari Gramedia kalau nggak salah, ya, untuk membuat kriteria uji mutu kuantitatif. Dan ternyata kalau kita datangkan ahlinya, kita terperangah, Bapak Ibu. Begini ya cara ya. Jadi kalau menerima buku, Bapak Ibu kalau mencetak 5.000 eksemplar, ada caranya, Bapak, ada alatnya dan ada caranya, dan itu tertuang. Jadi walaupun spek kontrak terpenuhi, volume terpenuhi, kalau uji mutu kuantitatif belum terpenuhi, itu belum dibayar, Bapak Ibu. Ya, itulah konsep pengadaan berbasis. Itu tidak mudah, Bapak Ibu, harus nanya, harus RFI-nya harus kuat. Nah, inilah diidentifikasi. Jangan langsung main jangan langsung main bikin aja di spek, Bapak Ibu, tanpa Anda perlu identifikasi, dituangkan ini sejak awal per barang, ya. Dan ini Anda lihat ada perubahan ada tanggal perubahan. Ini supaya apa, Bapak Ibu? Ya, seperti itu tadi saya bilang. Laptop misalkan di tempat saya itu laptop ada dua kode BMN, Bapak Ibu, laptop administrasi dan laptop teknis. Nggak tahu ada tempat Anda, ya. Nah, itu laptop administrasi seluruh kantor berapa? Sekian ribu unit. Nah, misalkan begitu. Ya, dilakukan perubahan identifikasi yang keberapa kalinya. Bisa 10 kali, 20 kali, 100 kali. Sementing adalah tertuang di sini. Bapak Ibu, tertuang di sini. Jejak digitalnya ada. Saran saya bikin aplikasinya malahan, Bapak Ibu, ya. Tuangkan di sini. Ya. Seperti itu. Ini namanya mengidentifikasi. Bahkan ini kita mengidentifikasi manajemen PPK-nya nih. PPK-nya apakah disupport dengan tim? Ya, ini ya. Kemudian kita mengidentifikasi berapa yang layak pakai, berapa yang rusak ringan, rusak berat, dan lokasinya di mana saja. Ini karena contoh laptop saja, ini bisa panjang bagian yang ini aja, Bapak Ibu. Bisa panjang. Ya. Saya ada 100 unit laptop tempat saya. Oh, 100 unit itu rinciannya 20 di koordinator ini. 30 di koordinator itu, seperti itu, Bapak Ibu. Ini namanya identifikasi. Ya, dari data ini kita bisa tahu mana yang rusak ringan, rusak berat, dan layak pakai. Oh, tahun depan saya mau beli sekian ratus, misalnya. Dan itu adalah angka yang didapatkan dari data, Bapak Ibu, dan tertuang di sini. Ya,
Ini bahkan pada saat tahun lalu saya di BAP ini saya tunjukkan Bapak Ibu ya formulir identifikasi kebutuhan ini, Anda beli sekian unit ini, itu dasarnya apa? Tunjukkan ini Bapak Ibu. Enggak, pertama tunjukkan speknya dulu ini Pak. Cuma di spek, nah spek ini dasarnya adalah ini. Jadi gitu urutannya. Ini dokumen ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian baru kita kerja spek yang tadi itu ya, dan baru dokumen spesifikasinya. Di BAP seperti itu saya jawab Bapak Ibu. Cakep. Alhamdulillah enggak ditanya lagi. Berhenti. Dasarnya apa? Ya Capdem 10 tadi saya bilang. Bapak Ibu. Ya itu. Jadi kita memang mengadakan benar-benar direncanakan tahun 2022. Bapak Ibu ya, dan tepat gitu, lokasinya tepat ya. Jangan kita membeli sesuatu yang mayoritas aset kita tuh malah masih bagus semua gitu ya. Gitu ya. Itu angka di sini ya. Kemudian kita mengidentifikasi rantai pasoknya. Kok ini? Ya ini dia. Rantai pasoknya Bapak Ibu. Bahkan untuk barang-barang yang terbatas kita identify Bapak Ibu rantai pasoknya, agennya ini apa aja namanya Bapak Ibu. Ya nama penyedia, kemudian satunya apa? Agen, distributor, retailer, Bapak Ibu. Bahkan sekarang ada dalam manajemen rantai pasok itu dikenal istilah baru di era revolusi industri 4.0 ini. Anda tahu? Yang Anda sering belanja online mesti tahu. Namanya adalah drop shipper. Yang di dalam dunia akademisi belum dikenal, Bapak Ibu. Ya, di dalam dokumentasi ini ya juga saya masih belum pede untuk masukkan apa namanya dropshipper. Kan dropshipper ini menjadi rantai pasok baru loh, jangan salah loh. Tahu Bapak Ibu dropshipper Bapak Ibu ya, hanya perantara doang Bapak Ibu ya. Tapi nyata adanya Bapak Ibu. Miliaran rupiah itu omset dropshipper di seluruh online shop di Indonesia Bapak Ibu. Ya. Ya itu kita identifikasi di sini. Bahkan kita bisa mengidentifikasi penyedia perorangan. Jangan lupa Bapak Ibu di Perlem 12 ya, di Perlem 12 dibuka penyedia perorangan. Untuk barang dan jasa lainnya penyedia perorangan unlimited. Dia bisa ikut paket berapa miliar pun, Bapak Ibu. Dibikin seperti itu kebijakannya. Tapi kalau yang ya mengingatkan waktu tinggal 10 menit lagi. Oke, baik. Identifikasi seperti itu. Oke, nah ini saya persingkat ya. Ini kemudian folder yang kedua ini buat APIP nih. Ini nggak saya bahas sekarang ya. Silahkan ini untuk bonus saja lah. Silahkan pelajari sendiri. Buat APIP ini adalah review perencanaan pengadaan yang dilakukan bersama dengan perencanaan anggaran. APIP itu punya tusim review perencanaan anggaran ya. Nah, ini dokumen ini bisa Anda dimanfaatkan ya. Kemudian RFI ya. RFI ini bisa Anda manfaatkan juga untuk melakukan analisis pasar dengan meminta informasi ya, bisa langsung ke pabrikan Bapak Ibu. Sekarang ini enak Bapak Ibu ya. Ya di tempat saya ini kan barangnya hampir semuanya impor tuh. Kalau melakukan RFI gampang Pak. Bikin surat ya berbahasa Inggris begini ke pabrikannya Bapak Ibu ya. Ke pabrikannya misalnya radar cuaca kayak gitu itu Pak. Ya, pabrikannya langsung minta jadwal Zoom. Sudah enak Bapak Ibu jawab. Jadi jawabnya langsung kita dapat on-site langsung Bapak Ibu ya. Nah, tapi ada bagian-bagian tertentu yang kita perlu ke sana ya kita ke sana ya. Dengan memanfaatkan silpa-silpa tahun ini kita ke sana. Ya, bagian dari perencanaan pengadaan G2 gitu. Jadi Indonesia itu tidak ketinggalan teknologi Bapak Ibu. Ya, tidak ketinggalan teknologi. Nah, seperti itu. Nah, ini folder-folder ini silahkan nanti dimanfaatkan. Sisa waktu saya akan tunjukkan Bapak Ibu metode strategi analisis pasar dalam membuat identifikasi kebutuhan tadi. Bapak Ibu, saya perkenalkan konsep ini. Bapak Ibu. Bahwa namanya sumber data perencanaan pengadaan itu ada 3, yaitu dokumen perencanaan pengadaan, analisis pasar, dan dokumen anggaran. Ini silahkan dipelajari ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini konsep yang saya perkenalkan di sini, yaitu brand approach and market share. Ya, lakukan dengan survei daring, metodenya dengan metode googling review website. Ya, ini saya tuangkan di buku model pelatihan kompetensi ini di bawah sini nih. Ya, ini brand, metodenya googling review website. Keyword search-nya adalah terbaik, terlaris, kasih tahun kalau perlu, ya. Nah, negara ini opsional, gitu. Ya mungkin Bapak Ibu bingung mendengar kalimat ini. Ini sebenarnya gampangannya adalah nyari informasi di Google Bapak Ibu atau YouTube, ini saya bilang ya, Google atau YouTube. Untuk apa yang dicari? Konten-konten review barang atau jasa. Itu yang dicari. Di era revolusi industri 4.0, di era internet sekarang ini Bapak Ibu, ya,
semua barang atau jasa itu ada reviewernya, Bapak Ibu. Ya, ada reviewernya. Yang kemudian tujuannya adalah untuk ini. Kita tetapkan 2 sampai 5. Enggak usah banyak-banyak. Yang kita ada standar kualitas minimalnya, Bapak Ibu. Ya. Ini ya, kita kata kuncinya. Bisa web profesional atau perorangan atau banyak follower atau YouTube. Ya, perorangan yang banyak follower yang YouTube. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh portal-portal yang sering saya gunakan, Bapak Ibu. Yang profesional ya. Yang nggak profesional pun juga nggak apa-apa, banyak kok. Ya, Bapak Ibu. Yang penting ada strateginya. idntimes.com, myspace.id, idpriceprice.com, Topet ini sudah mulai nih. Topet. 99.co. Ini kalau favorit saya sih MyBase ID. Kita praktikkan langsung di sisa waktu terakhir ini. Anda mau pengadaan apa contohnya? Di beberapa Pemda saya buktikan dengan cara search engine sekarang, nggak percaya. Kita lihat caranya. Anda mau beli tahun 2022, Anda setelah dilakukan identifikasi, Anda beli katakanlah 100 unit laptop, misalkan. Laptopnya tipe apa nih? Tipe yang untuk hanya administrasi saja atau yang untuk grafis? Katakanlah administrasi. Kata kuncinya mudah, Bapak Ibu, ya. Nah, ini saya contohkan ini. Laptop terlaris 2021. Misalnya begitu. Ya. Ini sekarang yang sedang marak sekarang ini saya lihat beberapa bulan ini katadata.co.id ini muncul. Ini mungkin ini sudah lama tapi saya baru tahu 1-2 bulan ini Bapak Ibu, katadata.com ini. Katadata.co.id. Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Loh. Betapa hebatnya search engine sekarang Bapak Ibu. Barang apapun bisa Anda cari, tujuannya itu cari referensi mereknya aja Bapak Ibu. Tapi ternyata setelah kita lihat di sini Bapak Ibu, itu mereka ini berlomba-lomba atau memberikan apa? Justifikasi cara memilihnya. Nah, ini saya contohkan ini portal favorit saya Bapak Ibu, MyBase ID ini ya. Bentar, saya cari dulu MyBase ID. Portal favorit saya itu MyBase ID Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini portal favorit saya nih. Bapak Ibu ya. Saya senang MyBase ID ini karena apa? Selain dia mereferensikan brand-brand ya. Yang saya suka itu dia itu ngasih pertimbangan Bapak Ibu ya. Nah, lihat. Ini ya pertimbangan cara memilih netbook ya, misalkan gitu ya. Kenali prosesornya, kemudian bla bla seperti ini Bapak Ibu. Saya sukanya ini. Dan ini kita tuangkan di dokumen formulir identifikasi kebutuhan Bapak Ibu. Kita tuangkan semuanya hal ini. Kemudian dia merekom seperti ini ya. Tinggal kita cari ini yang dekat-dekat dengan pagunya, kan namanya perencanaan itu kan sudah ada standar dari Biro Perencanaan. Misalkan kalau laptop administrasi berapa? 20 juta misalkan. Carinya harga yang 13 sampai 20 juta di sini. Ya. Seperti itu. Kalau laptop yang grafis itu biasanya kalau tempat saya itu dikasih anggarannya 30 jutaan, 30 juta dia. Ya langsung dikalikan aja gitu. Nanti nah ini Bapak Ibu. Ini baru dari satu portal. Sampai kita bisa menentukan dan kita tuangkan di sini kertas kerja ini tadi Bapak Ibu, kertas kerja penyusunan spesifikasi ini. Nah, ini dia. Tuangkan di sini referensinya dari mana? Dari YouTube juga banyak Bapak Ibu. Bisa pakai pendekatan merek, standarisasi, sampel, spektek, biasanya spektek ya. Kalau pendekatan merek itu hanya untuk yang kalau Anda beli suku cadang atau komponen barang atau bagian dari sistem. Ya, kemudian referensi merek kita putuskan di sini standarnya apa? Ya kalau kita putuskan, penting jangan satu ya, jangan satu. Kita putuskan di sini dan kita kasih referensi inputan di sini. Misalkan di sini saya referensi inputan saya Lenovo ThinkBook 14 G2 dengan Asus VivoBook A416Gi. Ini pembedanya di prosesornya Bapak Ibu. Kalau Asus VivoBook ini prosesornya Intel Core i5, tapi kalau Lenovo ThinkBook 14 G2 prosesornya AMD Ryzen 3. Sehingga dalam menentukan spesifikasi teknis kita ini menulisnya prosesor AMD Ryzen 3 atau nah ini saya mau bilang itu di sininya Bapak Ibu atau Intel Core i5. Nah ini namanya kita mengakomodir dan strukturnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, struktur spesifikasi itu seperti ini. Nah ini dia ya spesifikasi kalau barang dan jasa lainnya seperti ini ya.
spek jumlah, spek waktu, spek pelayanan. Anda lihat, bisa cek di YouTube saya Bapak Ibu ya. Kalau konstruksi seperti ini. Ya, produknya konsultan perancang itu harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini jangan mau dibayar Bapak Ibu. Rugi, ya. Ya, ini berdasarkan Perlem 12 MDP ya. Strukturnya harus seperti ini konsultan. Enak banget dia cuma gambar kerap sama gambar doang. Ini anak kampus juga bisa, Pak. Anak saya juga bisa, Pak, banyak aplikasinya itu. Ya. Itu bukan itu, ya penting adalah dia menentukan hal seperti ini. Kita bisa bahas lagi nanti, ya seperti itu. Dan ini juga terakhir saya tekankan di sini juga Bapak Ibu, perbedaan spesifikasi teknis dan KAK karena ini masih banyak yang salah. Ya, spesifikasi teknis itu digunakan untuk barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi. Jadi di barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi tidak ada KAK. Bedakan istilah KAK yang digunakan di perencanaan anggaran yang formatnya menggunakan format peraturan Menteri Keuangan dengan KAK yang dimaksud di peraturan LKPP ini berbeda. Sama nama, beda fungsi. Ya, sama nama, beda fungsi. Ini saya tekankan berkali-kali. Bahkan di modul pelatihan kita para penulis buku modul-modul pelatihan kita sepakat, kita tekankan di sini karena Pemda mayoritas masih salah, Bapak Ibu. Bahkan saya sering menemui pekerjaan konstruksi yang dikasih konsultan perancang apa, Bapak Ibu? KAK, harus aku RKS lagi ya kan? Istilah RKS masih ada lagi. Ya gitu Bapak Ibu ya. Nih, sesuai aturannya aja. KAK hanya ada di jasa konsultan, baik konstruksi maupun konstruksi. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi silahkan ini berbagi ini bisa ini kita kerja HPS ya, saya manfaatkan sekilas ya dalam rangka kita kerja perkiraan harga maksudnya ya. Ini terserah ini mau rap atau sama aja Bapak Ibu ya. Ini strukturnya seperti ini ya. Strukturnya seperti ini. Nanti kalau barang itu Bapak Ibu saya sarankan barang itu kontrak-kontrak harga satuan ya. Kalau sudah menjadi ini adalah struktur kertas kerja, kalau sudah selesai, maka saran saya gabung menjadi satu. Itu namanya harga perolehan, Bapak Ibu. Harga perolehan. Nah ini, jadi namanya perencanaan, Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu ya dalam konsep-konsep ini ya. Kemudian konsep 2 menit terakhir deh ya, 2 menit terakhir. Selain konsep ini tadi ya, konsep ini tadi Bapak Ibu ini saya baru contohkan laptop loh ya. Bapak Ibu mau cari apa aja ada di search engine sekarang Bapak Ibu. Ya, kayak kemarin. Masa semua ada sih Pak? Coba tes deh Pak. Saya mau beli kursi banyak soalnya Pak. Kursi, oke kita cek. Seberapa hebat Google ini. Saya tidak sedang promosi Google Bapak Ibu ya. Saya tidak promosi Google. Emang kalau promosi juga kenapa gitu? Saya juga nggak dibayar Google. Poin saya bukan di situ Bapak Ibu. Poin saya adalah kita value for money mencari barang yang standarnya market share Bapak Ibu ya. Kata-kata market share itu apa sih? Pangsa pasar, Bapak Ibu. Kita mencari referensi barang yang memang punya pangsa pasar, Bapak Ibu. Yang terlaris, kita aja kalau beli online, itu yang kita cari apa? Yang terjualnya terbanyak, ya enggak? Kalau kita beli online. Kalau nggak percaya, tanya anak-anak Anda. Sama-sama barang tertentu kita cari. Kita cari apa? Toko yang dia terjualnya paling banyak, ya enggak? Atau barang yang terjualnya paling banyak, ya enggak, Bapak Ibu? Nah, itu namanya value for money namanya, Bapak Ibu. Bukan kita beli barang berdasarkan orderan dari pelaku usaha yang ngasih suap kita paling banyak, Bapak Ibu. Tapi berdasarkan barang yang punya pangsa pasar. Karena itu hubungannya kepada apa, Bapak Ibu? After sales service. Itu yang penting. Itu yang jarang dipertimbangkan. Ujung-ujungnya apa? Kita beli barang, setahun rusak, setelah garansi rusak, itulah sendiri beli lagi. Gitu kita beli barang, ya kan? Bapak Ibu. Nah, itu perencanaan pengadaan. Ada ibu-ibu yang ngetes saya, Bapak Ibu, beberapa waktu lalu. Masa semua ada sih, Pak? Di Google, coba, saya mau beli kursi. Ada nggak? Coba, ayo kita tes sama-sama. Kursi. Loh, ono, Pak. Keluar nggak nama mereknya? Katakanlah, nggak pakai kata 2021 lah. Gini doang. Loh. Gimana, Bapak Ibu? Inilah, ya, kehebatan search engine sekarang. Ini 5-10 tahun yang lalu nggak bisa dilakukan, Bapak. Nggak bisa ini. Belum ada, karena belum banyak portal-portal yang mereview. Pak, portal ini kan dibayar. Oke, saya sampaikan satu hal. Portal-portal reviewer seperti ini, Bapak Ibu, tidak akan mau mereview barang yang nggak punya pangsa pasar, yang nggak punya market share. Dia hanya mau mereview barang yang punya, dia viral gitu di pasaran, Bapak Ibu.
Ya, termasuk YouTube juga gitu sama. Ya, Bapak Ibu. Ya, itu dia. Jangan underestimate dulu dengan satu strategi seperti ini, Bapak Ibu, karena ini lebih manjur, Bapak Ibu. Ya, saya diperiksa tahun lalu ini tak tunjukkan dasar-dasarnya pada saat itu, kan ini berubah terus kan, Bapak Ibu. Ada cara yang lain, Bapak Ibu, yang saya perkenalkan, strategi yang lain. Kalau RFI tadi saya sudah perkenalkan ya, yaitu online shop chat. Ini konsep anak-anak muda, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya kita cek Shopee. 1 menit ya, minta teman waktu ya, karena menarik nih ya. Yang memperkenalkan konsep-konsep yang berbeda, Bapak Ibu ya. Tapi Anda nggak setuju, nggak masalah ya. Ini saya kalau berbicara sering out of the box, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tidak suka out of the box, abaikan aja kata-kata saya, Bapak Ibu. Ya, ini elektronik misalkan, mau cari apa? Setelah kita searching, oh ya, kalau kita mau nanya ini Samsung misalkan, Bapak Ibu, yang officialnya aja, atau yang Star Plus, atau kalau di Tokopedia itu yang Mersan Pro. Ini Bapak Ibu, pernah kepikiran enggak? Ini kan biasa kita lakukan sebenarnya kalau kita belanja online. Bapak Ibu, kita tinggal klik ini, sampaikan Anda dari pemerintah. Insya Allah Bapak Ibu, dilayani informasinya. Apa yang Anda tanyakan di sini? Kalau saya itu suka menggunakan teknik adu domba, Pak. Contohnya, kita mau beli 200 unit LCD monitor 70 inch, umpama begitu. Ya, kita bandingkan antara Panasonic sama Samsung, Panasonic, LG, dan Samsung. Ya, 3 bandingan itu. Anda tahu saya pertanyaan di sini, Bapak Ibu, apa kelebihan Samsung dibanding produk yang lain? Pertanyaan kedua, apa kelemahan produk yang lain banding produk Samsung, Bapak Ibu? Apa kelemahan Panasonic banding Samsung? Apa kelemahan Dell dibanding Samsung? Anda tidak akan menduga, Bapak Ibu, jawabannya. Mereka itu punya cara untuk menjawab secara detail, Bapak Ibu. Dan kita jadi punya bayangan, apa kelebihan produk Jepang dibanding produk China. Sekarang saya bisa membedakan, Bapak Ibu, LCD yang merek Jepang Korea sama produk-produk Cina, Bapak Ibu. Produk-produk merek Changdong, gitu. Saya bisa bedakan itu. Gara-gara nanya beginian ini caranya. Aduh domba. Nanti ke Panasonic juga gitu, pertanyaan dibalik, Bapak Ibu. Dengan seperti itu kita kaya informasi, Bapak Ibu. Kaya informasi. Dan kalau sudah seperti itu, kita akomodir yang brand-brand yang menurut kita market share-nya ada. Untuk apa? After sales service. Value for money, sekali lagi tujuan pengadaannya. After sales service. Itu pertimbangan utama, Bapak Ibu. Ya, oke. Chat ini, gunakan ini, Bapak Ibu. Insya Allah dilayani kalau kita ngomongnya dari pemerintah. Walaupun transaksinya tidak di sini, kan gitu. Nggak apa-apa. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, banyak hal-hal yang bersifat out of the box yang barangkali tidak nyaman buat Anda, mohon maaf. Tapi beginilah, insya Allah niat kita adalah value for money, Bapak Ibu. Semua ini tidak kita bikin asal-asalan. Ya, semua ini sudah kita diskusikan dengan para ahli di LKPP selama penyusunan model-model kompetensi, Bapak Ibu. Ya, dan diterima. Ya, di buku informasi tadi itu sudah diterima tahun lalu, dan ini kita kembangkan terus, Bapak Ibu, out of the box. Yang penting adalah filosofinya menyusun spesifikasi teknis adalah tidak mengarah kepada satu merek tertentu. Itulah perencanaan pengadaan, Bapak Ibu, yang ujung-ujungnya adalah menyusun daftar paket, Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi sambil saya menunjukkan slide yang saya kelupaan. Monggo Pak Rohman, kalau mau membacakan pertanyaan. Saya ada kelupaan satu. Siap, terima kasih Pak. Waktunya materinya sangat menarik sekali Pak. Kasih applause secara virtual untuk Pak Arif. Perencanaan pengadaan tidak luput dari identifikasi kebutuhan. Terkadang kita di OPD, baik itu APBN atau APBD, sangat sulit membedakan antara identifikasi kebutuhan dan identifikasi keinginan. Nah, mungkin sebelum nanti kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Bu Herawati Raja Ampat, Pak. Ada rajain dari dulu, dari tadi. Bu Herawati. Ya, terima kasih. Ya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Agus, luar biasa. Hari ini ilmu yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya saat ini sedang mereview perencanaan probity audit pengadaan insenerator di Dinas Kesehatan Pak Agus. Jadi
kebetulan yang tadi Pak Agus bilang mereka malahan kasih KAK ke saya, bukan spek teknis. Itu salah ya? Terus satu lagi mereka tidak membuat identifikasi kebutuhan. Nah, saya sudah dibuat di catatan review saya bahwa identifikasi kebutuhan itu adalah hal penting. Dan saya bikin itu Perpres nomor 54 pasal 22. Nah, tadi kalau nggak salah ada peraturan baru lagi ya, yang pasal 1 Perpres 11 ya, kalau nggak salah. Nah, yang izin saya mau minta peraturan terbarunya. Kemudian kalau boleh Pak Gus, ini kan pertama kali kita melakukan review probity audit perencanaan. Kalau boleh mungkin ada contoh-contoh LHP reviewnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Agus. Ya. Iya. Jadi bahwa setiap pengadaan barang dan jasa ada KAK-nya, itu iya Bu Herawati, yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan sebagai data dukung dokumen anggaran. Benar ya? Formatnya pun sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Nah, kita berbicara perencanaan pengadaan. Itu adalah tahap perencanaan anggaran, Bu Herawati, di mana sekarang perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan berjalan berdampingan, perencanaan pengadaan dan perencanaan anggaran. Nah, perencanaan pengadaan mengatur sendiri namanya spesifikasi teknis KAK yang diatur di peraturan LKPP. Nah, formatnya berbeda, strukturnya berbeda, Bapak Bu Herawati. Kalau dia barang dan jasa, kalau dia barang dan jasa lainnya diatur oleh Kepdep 10 2019, Bapak Ibu ya. Kalau dia jasa konsultansi non konstruksi maupun jasa konsultansi ya, dia diatur di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 melalui lampiran 4 dan 5 gitu ya, 456. Nah, kalau dia pekerjaan konstruksi juga diatur di situ juga. Nah, itu sudah ada dan sejak awal sudah direncanakan ya, sejak awal sudah direncanakan jauh-jauh hari. Nah, ini saya share screen lagi ya. Saya numpang satu tadi yang jadi perencanaan pengadaan itu sampai kalau belum bisa menjawab ini, nih. Ini dia. Ini Bu Herawati. Ujung pangkalnya perencanaan pengadaan yang identifikasi kebutuhan tadi, Bu Herawati, itu mestinya APIP bisa mengumpulkan merekap ini. Ini kelihatan enggak ya? Ini nih. Kalau APIP bisa merekap ini, Bapak Ibu, ini sebelum di input di sirup loh ya. Sebelum di input di sirup 2022. Ya. Ya, nama satker, pengadaan pakai pengadaannya apa, dia pakai jenis pengadaan apa, cara pengadaannya dia penyedia swak kelola, metodenya apa. Ya, ini tambahkan yang dikecualikan ya, karena ada pengadaan yang dikecualikan. Ya, kemudian dia bisa merekap, oh pengadaan barang ada berapa, yang jasa pekerjaan konstruksi berapa dan seterusnya ya, yang penyedia berapa paket ya, yang lewat penunjukan langsung berapa, tender cepat berapa, tender e-purchasing dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau ini bisa dilakukan ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi kita pengadaannya benar-benar by data sebelum diinput ke sirup ini, Bapak Ibu. Nah, tadi yang pertanyaan tadi berikutnya yang tadi sudah saya jelaskan di sini tadi Bapak Ibu ya. Yang untuk APIP di folder nomor 2 Bu Herawati. Di folder nomor 2 ini ya, ini ada yang namanya ini ada paparannya sekilas ini ya. Ini saya tunjukkan paparannya sekilas saja. Ini strukturnya begini nih nanti. BA review perencanaan pengadaan ya. Kemudian dilambui oleh form review. Form review-nya ini adalah review ini. Nah, ini formatnya ini nih. Ini perlu waktu untuk menjelaskan ini, tapi intinya adalah yang dia review adalah formulir identifikasi kebutuhan dan formulir perencanaan pengadaan. Ya, ini ya, seperti ini. Review-nya ya, Bapak Ibu. Ini BA review. Jadi ini akan menjadi tempat untuk saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Bapak Ibu, ya karena ini menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Karena dan Bu Herawati, dasar hukum peraturan pengadaan barang dan jasa di Indonesia sekarang adalah menggunakan Perpres 16 tahun 2018 Jungto Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Perpres 54 sudah tidak berlaku lagi, ya. Dan itu sudah banyak LKPP mengeluarkan
sosialisasinya. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu ya, di pasal 1 ayat 1 ya. Bapak Ibu ya. Ini pasal 1 nomor 1 ya. Ini kita lihat. Dibunyikan di sini. Definisi pengadaan. Ya, prosesnya sejak identifikasi kebutuhan. Jadi artinya pertanggungjawaban proses pengadaan jasa ya dari sini, Bapak Ibu. Ditaruh di ayat 1. Kemudian ada rinciannya lagi di bawah lagi tentang perencanaan pengadaan dan seterusnya turunan dari perlem 11 ini, Bu Herawati dan teman-teman semuanya. Perlem 11 ini bisa dipelajari tentang perencanaan pengadaan. Jadi inilah, jadi kalau Bu Herawati ini dari dari Raja Ampat dari Raja Ampat dari APBD ya. Disinilah pada saat pembahasan dan persetujuan RAPBD dengan DPRD inilah dimulai yang namanya perencanaan pengadaan itu di sini. Nah, di sini dan seterusnya. Ini ya, prosesnya seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, ini proses perencanaan dan itu berlaku seterusnya setiap kali revisi, Bu Herawati, terus ya. Gitu. Jadi silakan nanti dipelajari, formatnya sudah ada di sini, silakan digunakan ya. Dan ini cara menggunakannya gini ya Bu Herawati ya. Dan teman-teman semuanya. Ini lihat jenis pengadaannya. Jadi misalkan sedang nge-review barang, Pak gitu, pakai yang barang. Ini ya. Ini lampiran 1, lampiran 2. Jadi ini lampirannya, kemudian depannya ini. Kalau ini dilakukan APIP ini keren banget ini, Bapak Ibu. Bahwa pengadaan itu benar-benar saran saya aplikasikan, pakai aplikasi. Kalau pakai manual mungkin kayak berat gitu, Bapak Ibu. Ya, gampang. Tinggal aja lempar ke programmer ini mah cuma bikin beginian mah paling-paling 5-10 juta juga dapat. Ini programmer biasa aja mah ini. Kan ini kan program pakai Microsoft Access juga bisa, Bapak Ibu. Ya nggak perlu harus sesuatu itu mahal, yang penting adalah sesuatu itu tersistem, terdokumentasi dengan baik, Bapak Ibu. Yang penting itu adalah itu. Oke. Gitu ya. Semoga bisa bermanfaat Bu Era. Yang penting adalah kuncinya ini, bisa lakukan ini, direkap ini. Ya, sebelum diinput ke sirup, kalau pimpinan dirapin bupatinya tuh nanya, tahun depan ada berapa paket tender? Bisa jawab. Berapa paket SPK? Bisa jawab, Ibu. Ya, berapa paket yang pekerjaan konstruksi? Bisa jawab. Sebelum diupload ke sirup loh. Ya. Nah, ini timingnya tepat sekarang ini sirupnya belum final kan, sudah mulai pengisian manual kan, belum final. Ini timingnya tepat. Oke, itu namanya. Ya, pastikan lengkap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Agus, ilmunya Pak Agus. Ya. Izin mungkin saya boleh minta yang Pak Agus tadi untuk nanti ada ya di nanti siap. Terima kasih Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Agus, sangat jelas sekali. Mengingatkan mungkin Bapak Ibu untuk seluruh materi yang disampaikan Mas Gus sudah di-share di WA grup MS Bapak Ibu dalam bentuk zip ataupun dalam bentuk file-file tersendiri tadi. Makasih Mas Agus. Lanjut lagi Pak, ini masih ada dari Pak Muhammad Nasir, ini mau bertanya. Oh, Pak Nasir. Ya, monggo Pak Nasir, barangkali ditanyakan. Terima kasih Pak atas kesempatan. Dengar nggak Pak? Ya, silakan Bapak. Dengar Pak ya? Lah. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan Pak. Salam kenal juga dengan Pak Agus Abdirrahman. Kebetulan saya pembeli buku Pak Abdirrahman. Setiap kali itu saya selalu beli Pak. Saya baca. Memang di dalam buku-buku itu sangat-sangat bermanfaat. Terutama saya sebagai Pokja pemilihan terkait dengan review Pak. Selama saya menjadi Pokja, tidak pernah melakukan review. Begitu beli buku Pak Agus Abdirrahman, saya format review pengadaan itu Pak. Memang benar-benar berfungsi benar Pak. Benar, alhamdulillah. Nah, di sini pada kesempatan ini Pak, memang apa yang materi Bapak sampaikan itu sangat menarik sekali Pak. Segala sesuatu memang perlu perencanaan. Kalau tidak direncanakan, maka nonsen tidak akan dilaksanakan. Tetapi terkadang Pak, sesuatu yang sudah kita rencanakan tidak juga terlaksana Pak. Bahkan menjadikan timbul permasalahan hukum juga Pak.
Nah, di sini kami ingin curhat sedikit Pak ya terkait dengan pengalaman itu. Baru 2 bulan ini saya melakukan tender Pak, tender WTP, Water Treatment Plant untuk air bersih di Puskesmas. Pada waktu review kami menanyakan apakah ini menggunakan konsultan perencanaan. Ya Pak, kata dia. Nah, sudah ada anggarannya. Sudah, oke. Sudah direncanakan. Setelah dilaksanakan, Pokja melaksanakan sampai dengan ditetapkannya pemenang. Tetapi setelah berjalan pekerjaan sudah selesai, timbul permasalahan, Pak. Apa permasalahannya? Yaitu jasa konsultan tidak dibayar. Tuh, kenapa begitu Pak? Kami nggak tahu. Bukan urusan kami di Pokja Pemilihan dipanggil Pak, dipanggil kejaksaan, dipanggil. Harus mereka minta data Pak, minta data proses tendernya bagaimana. Loh, kami kemarin bilang sama pihak kejaksaan, ini bukan kesalahan Pokja Pak. Ini kesalahannya PA, KPA, atau PPK. Karena mereka kan merencanakan, tidak ada hubungan dengan Pokja Pemilihan. PPK itu Pak menganggarkan tahun 2019 100 juta untuk jasa konsultan pekerjaan BTP. Kemudian 100 juta itu pagu anggarannya setelah di HPS menjadi HPS 99,8 juta. Artinya tidak ditenderkan Pak, penunjukan langsung. Setelah pekerjaan belum dilaksanakan, mereka sudah melakukan konsultan. Nah, setelah dilaksanakan pekerjaan konsultan, gambar sudah jadi, bentuknya detail engineering tadi, ternyata anggaran tadi Pak kena refocusing. Kalau kami bahasa kami ini refocusing Pak, pusing. Anggarannya semua habis dipangkas oleh COVID. Nah, jadi pertanyaan kami, bagaimana pendapat Bapak ini? Padahal sudah direncanakan, tapi tidak dilaksanakan. Karena tidak dibayar, bukan tidak dilaksanakan, sudah dilaksanakan, tapi tidak bisa dibayar. Sehingga konsultan tadi kan melaporkan tidak terima. Nah, diganti, diselesaikan secara kekeluargaan Pak, diselesaikan secara kekeluargaan, artinya diganti dengan paket lain, diberikan paket lain. Ternyata itu masalahnya Pak. Itu kebetulan kami dengar pendapat juga dari Bapak bagaimana tips langkah apa yang harus kami lakukan. Sampai saat ini belum selesai Pak, ini Pak masih bolak-balik kami Pak tapi ke. Iya nggak apa. Satu-satu aja dulu. Ya, Pak. Aku pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kami cuma ingin mendengar pendapat dari Bapak kira-kira apa terkait dengan perencanaan tapi tidak dilaksanakan lagi Pak. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin langsung dijawab Pak Sus. Iya. Jadi Bapak Ibu, Pak Nasir dan teman-teman semuanya, saya berpikirnya adalah kita merencanakan saja belum tentu itu terlaksana, apalagi kalau tidak direncanakan. Kita perencanaan Pak Nasir, perencanaan dokumen formulir identifikasi kebutuhan itu menyelamatkan saya sendiri di depan jam intel Kejaksaan Agung, Pak. Ya, menyelamatkan saya itu dokumen itu. Makanya saya sering promosi dokumen itu, walaupun banyak orang mengabaikan dokumen itu, jangan mengabaikan. Saya sendiri sudah terselamatkan sama dokumen itu loh, Bapak Ibu ya. Karena dokumen itu kita jadikan sebagai dasar kajian kita. Ya, jadi kalau penyidik itu lihat formulir identifikasi kebutuhan itu kayak dokumen kajian, padahal bukan dokumen kajian kan, itu kan formulir identifikasi kebutuhan. Biarin aja lah apa kata dia lah. Yang penting dia minta kita ada kan gitu. Nah itu Bapak Ibu. Nah, kalau terkait dengan konsultan perancang, ya dia yang pasti Pak Nasir ya, kalau dia sudah ada kewajibannya, dia menjalankan kewajibannya, dia juga harus mendapatkan haknya sesuai bunyi di SSUK dia seperti itu. Nah, kalau yang namanya kita diperiksa, itu memang sudah nasibnya kita kerja di dunia pengadaan, Pak Nasir. Yang penting adalah kita jaga batas dan kewenangan kita. Teknik menjawabnya adalah, ini kebetulan saya sedang menulis
buku, kemarin saya minta pendapat Pak Muji nih sampean itu. Saya mau nulis buku cara menjawab pertanyaan penyidik APH terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Saya sudah punya daftar dari penyidik KPK, pertanyaan standar untuk Pokja, untuk PAKPA, untuk PPK, itu ada puluhan pertanyaan, dan kan itu sudah ada standarnya. Nah, itu mau saya bikin bukunya, kebetulan. Ini teknik menjawabnya yang penting. Dan ini teknik menjawab ini juga saya belajar dari beberapa teman-teman yang sudah menjalankan, dan saya dari pengalaman saya sendiri. Intinya adalah kalau kita menjawab adalah jawab apa yang menjadi kewenangan kita. Jawab apa yang menjadi kewenangan kita. Jadi kalau di BAP pertanyaannya adalah terkait dengan pengapa kok nggak dibayar dan sebagainya, Bapak Ibu, maka jawaban pertamanya adalah sesuai dengan, biasanya diawali dengan perpres dulu, sesuai dengan perpres, kemudian bahwa tugas Pokja adalah melakukan persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia, tidak berkaitan dengan proses dan konteks seperti itu. Ya, seperti itu sudah titik, karena namanya kalau kita namanya aparat penegak hukum itu pada prinsipnya adalah walaupun mereka tidak mengerti pengadaan barang dan jasa secara detail, tapi mereka saklek melihat peraturan, Pak. Kalau kita jelaskan peraturannya, bukan kewenangan saya nggak akan bertanya. Ya. Tapi kita juga jangan menjawab itu bukan silakan ditanya jangan gak usah begitu. Yang penting kita ngomong tidak ada kewenangannya, itu saja. Itu sudah, insya Allah itu sudah titik itu jawabannya sudah. Paling-paling yang penting adalah kalau jawaban kita adalah bukan jawaban penafsiran dan opini, Pak. Kalau jawaban kita adalah jawaban penafsiran dan opini, maka sampai mencret dikejar terus, Pak. Tapi kalau jawaban kita adalah peraturan dan ada dokumentasi yang membuktikan, ya seperti itu. Apa dasar Anda menyusun spesifikasi teknis? Spesifikasi teknis saya susun berdasarkan ketentuan kewenangan sebagai pejabat membuat komitmen. Kemudian karena itu adalah pekerjaan pengadaan barang, maka diatur di Juknis Kepdep 10 tadi. Ini Pak, Kepdepnya ini, kemudian ini kertas kerjanya tadi itu ya, kertas kerja tadi, kemudian dokumen speknya ini. Nah, ini diawali dari mana? Diawali dari formulir identifikasi kebutuhan. Saya beli 100 unit sensor seismograf, sistem peringatan dini tsunami. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kebutuhan BMKG secara keseluruhan itu adalah 700 titik. Saat ini BMKG baru punya 400 titik. Lokasinya sini. Lokasi yang daerah Papua masih kurang banget. Kita mau 50-nya, kita mau taruh di sana. Ini tertuang di sini, Pak, formulir identifikasi kebutuhan. By data, Pak Nasir. Insya Allah jawabannya pertanyaannya akan berhenti kalau kita sampaikan data seperti itu, Pak. Masih. Ya, yang penting. Jadi artinya tidak perlu khawatir kalau terkait dengan pelaksanaan, Pak. Yang penting adalah biarkan itu ada jejak audit. Seperti yang kita sampaikan tadi, Pak Nasir. Pada saat ini ya, formulir identifikasi kebutuhan tadi ya, kita lihat yang identifikasi kebutuhan tadi. Pada saat kita lihat ini, kita lihat ini. Ini adalah bukan barang mati, Pak Nasir. Kita lihat ini berubah terus, perubahan ke. Setiap perubahan ke, tuangkan seperti ini. Ya, barang seperti sederhana kayak laptop saja. Kalau dia mau dibikin seperti ini bisa berubah terus identifikasinya. Ya, berubah terus karena informasi lokasi kan berubah terus. Pada saat kita menyusun 2021 kemarin, lokasi eselon itu sudah baru punya 30 laptop. Tahun ini dia sudah ada pengadaan 20 laptop. Jadi statusnya berubah jadi 50 laptop. Tahun depan ada laptop lagi. Ya lu gak bagian eselon yang lain. By data. Gitu. By data. Gitu, Pak. Ya. Itu Pak Nasir. Ada yang kelewatan? Ada yang kurang, Pak? Alhamdulillah, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih penjelasannya. Sukses. Mungkin saya buat bekal-bekal untuk ini, Pak. Saya tunggu bukunya, Pak. Ya, Bapak Ibu, saya sedang menyusun dua buku yaitu buku terkait cara menjawab pertanyaan APH, ya, kemudian buku terkait pengadaan barang jasa kepada pelaku usaha, ya, strategi pengadaan barang jasa bagi pelaku usaha. Karena selama ini pelaku usaha selalu tersampingkan, ya, Bapak Ibu, ya, pelaku usaha. Buku PBBJ untuk pelaku usaha jarang. Saya malah belum pernah gitu lihat. Nah, ini sedang kita tulis, insya Allah berguna buat Indonesia. Karena pengadaan tidak bisa sukses hanya dari sisi pemerintah, Bapak Ibu.
Ya, kasihan pelaku usaha. Buktinya kalau kena TGR yang bayar siapa? Apa Anda yang bayar? Kan enggak. Yang bayar kan pelaku usaha yang baru ujung-ujungnya kalau TGR. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, silakan lanjut lagi pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, Pak. Dari Pak Antong. Mungkin barangkali Pak Antong masih bergabung, barangkali bisa dibaca pertanyaan ini, Pak. Antong? Anton, tak cari Pak Anton. Ada. Saya bacakan, Pak ya. Iya. Perencanaan pengadaan masih dilakukan berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Orientasi kebutuhan didasarkan pada uangnya berapa yang tersedia. Hal ini biasanya terjadi ketika terjadi perubahan anggaran atau pemotongan anggaran, sehingga tidak sesuai lagi kebutuhan. Nah, tapi hanya masukkan dana yang tersedia melalui kemampuan konsumen perencanaan. Solusinya bagaimana, Pak? Iya. Iya, Bapak Ibu. Jadi tadi tahap perencanaan, Biro Perencanaan di instansi kita itu sudah pasti punya harga standarnya. Umpama, bagi yang koordinator ini butuh 50 laptop, dia langsung akan dikalikan, laptopnya laptop administrasi, langsung kalikan 20 juta. Kalau perencanaan begitu, Bapak Ibu ya. Pada saat perencanaan kita fokusnya adalah ke standar kualitasnya. Nah, yang penting adalah semua volume pekerjaannya itu berdasarkan data, gitu ya. Yang tertuang adalah dokumen yang bahkan data itu kita mengidentifikasinya bukan hanya sekedar rusak ringan, rusak berat, layak pakai, dan lokasinya di ruangan berapa, tapi pelaku usahanya, di Kabupaten Deli Serdang itu kalau laptop itu yang ada itu level-levelnya distributor nggak ada, level agen nggak ada, dia reseller aja, misalnya seperti itu. Nah itu kita identifikasi. Yang penting adalah kalau ini saya mau komentar terkait dengan pemotongan anggaran tadi yang Pak Nasir juga belum, tadi saya baru keingat. Yang penting adalah kalau sudah berkontrak, apapun yang terjadi harus dibayar. Itu kewajiban pemerintah, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan salah kalau digugat pelaku usaha, nggak boleh dong. Sudah berkontrak kok, ya, sudah berkontrak kok. Kalau belum berkontrak, ini saya ngalami tahun kemarin, Bapak Ibu, yang terjadi permotong. Waktu itu pengadaan seismograf broadband seismograf peringatan dini tsunami ya, lokasinya saat itu ada 100 sekian lebih gitu ya, dipotong Pak bentuk cret disunat separuh nih Pak, wah jadi 55 lokasinya Pak, ya sudah ditetapkan pemenang ya, akhirnya dilakukan negosiasi kembali setelah menetapkan pemenang ya, kan belum kontrak nih ya kan. Dan penyedianya bersedia, oke, hanya pekerjaan 55 lokasi, hanya motong volume aja. Nah, dan itu dikontrak 55 lokasi. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah 55 lokasi dikontrak, apapun yang terjadi, pemerintah wajib membayar 55 lokasi tadi, sepanjang pekerjaannya selesai. Ya fair dong. Nah, sudah masa cukup-cukup, Pak, ini potong, ya nggak bisa dong Bapak Ibu, KPPN tidak akan memotong paket pekerjaan yang sudah berkontrak. Mestinya begitu ya. Sepanjang yang saya tahu begitu ini. Saya kok belum pernah tahu KPPN nggak bisa membayarkan pekerjaan yang sudah dikontrak. Kok belum pernah tahu. Kalau sudah dikontrak, karena kan kontrak kan didaftarkan dulu ya Mas Rohman ya. Kontrak kan didaftarkan dulu. Pasti dibayar. Mau kok kebangetan mana kan dibayar rek. Mesti daftar no. Karena kalau sudah didaftar Pak, itu di sistem penganggaran di Kementerian Keuangan dikunci rupiahnya Pak. Dikunci rupiahnya. Ya, pasti nanti pada saat BST akan dibayarkan kalau memang ruang lingkup pekerjaan selesai. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, monggo. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali atau mungkin Pak Muji sudah gabung? Ada tambahan Pak Muji? Ya, ini Pak Muji. Pak Muji belum gabung nih, lanjut dah. Oh, belum gabung. Aduh. Bapak Ibu kalau mau bertanya di resen, Pak. Enggak mau bertanya, silakan resen. Ya, belum ada yang nanya terkait dengan strategi analisis pasar yang aneh-aneh saya tadi ya. Nggak ada yang penasaran itu tadi. Itu pada saat Pak Prof itu pada saat bahas di model kompetensi itu kan para ahli kan komentarnya aneh-aneh Pak. Ya karena ditulis oleh anak muda kayak saya begini Pak. Wah ini aneh-aneh nih. Karena kebutuhannya. Tapi salah nggak? Ya kebutuhan Mas Agus Arif ini barang yang aneh-aneh itu masalahnya. Enggak, untuk model kompetensi loh Pak Prof. Oh, gitu, ya, ya. Cara-caranya itu loh ya.
Gitu loh. Cara-cara seperti brand approach and market share tadi itu ya, dengan googling seperti tadi, kemudian chat online shop. Itu konsep ini saya tuangkan di model pelatihan kompetensi, Prof. Ya, konsep-konsep ini. Ya, karena 5-10 tahun yang lalu ini nggak bisa dilakukan. Teknologi Google tidak secanggih yang sekarang, ya nggak, Prof? Sepakat, nah, sekarang apa kita ya, mau cari apapun lebih. Iya. Dulu itu paling-paling reviewer itu hanya 5-10 konten. Nah, sekarang malah muncul lagi datadata.co.id. Tadi itu bagus tuh kata data. Itu harusnya lebih mempercepat ya untuk searching kita ya, untuk mendapatkan informasi itu. Iya, di beberapa instansi kalau saya diundang itu mereka ngetes ya. Masa sih ada Pak, saya mau beli ini tes. Loh, iya ya ada ya. Bahkan sudah lengkap apa referensi brand-brandnya 5 brand terbaik di dunia. Kalau Bapak Ibu di Pemda itu nggak sulit sebenarnya, semuanya berbahasa Indonesia. Yang sulit itu kayak saya, Pak. Karena searchingnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, barangnya nggak ada di Indonesia soalnya. Jadi bahasa Inggris semua. Bapak Ibu, the best weather radar in the world. Itu kata kuncinya. Itu nanti akan ada di radar cuaca itu yang paling banyak dipakai itu yang mana ya? Nah, itu. Jadi nanti nemunya ujung-ujung di Alibaba gitu, terus portal-portal reviewer internasional gitu. Bapak Ibu masa enak bahasa Indonesia semua. Saya Pak, susah banget garingnya itu Pak. Kadang-kadang malah bahasa Jerman ya. Mohon maaf Pak Agus. Monggo. Ini Pak Judamani. Oke, monggo. Barangkali mau tanya. Silakan. Izin Pak Agus bertanya. Bisa didengar suara saya? Oke, silakan. Nah, izin tidak pakai kamera karena koneksi agak lambat. Takut nanti bisa mengganggu. Terkait tadi itu yang Pak Agus perlihatkan ada link-link dari market share itu, mungkin Pak Agus punya pengalaman. Kalau barang-barang di sana itu kan biasanya belum dengan pajak ya, artinya belum dengan pajak atau mungkin ongkos kirim. Mungkin ada formula khusus nanti bisa kita formulasikan sehingga di antara beberapa website itu nanti kita kumpulkan harganya, nanti kita dapatkan harga yang sesuai dengan yang kita anggarkan gitu. Ya sudah termasuk pajak, ongkos kirim, ataupun mungkin yang dan lain-lain, overhead atau mungkin keuntungan dan lain-lain. Begitu aja Pak Agus, terima kasih. Oke Pak Yuda. Jadi kalau kita menggunakan konsep googling review website ya, konsep ini, itu tujuan pertama adalah kita mencari referensi merek dulu Pak Yuda. Niat nawaitunya begitu dulu nih. Nawa itu di otak kita niatkan gitu dulu. Brand-brand dulu. Itu kalau barang. Kalau jasa gimana? Kalau jasa adalah penyedianya. Misalkan seperti kayak kemarin kita pendampingan kemarin Pak, saya mau cari referensi pembikin software yang bagus-bagus. Pakai googling. Ini caranya nih. Ya. Jasa. Nah ini muncul loh. Padahal saya ketik begini doang. Duh. Muncul loh. Kepikiran nggak Bapak Ibu? Ya, seperti ini. Nah, harga yang ada di apapun yang di gini Bapak Ibu, ya. Itu pasti ada 2 alternatif. Harga yang sudah termasuk PPN atau yang belum termasuk PPN. Tidak ada masalah dengan itu, ya. Yang penting adalah kita pastikan pada saat kita masuk di kertas kerja HPS sudah include PPN-nya. Ya. Caranya gimana? Ya tanya ini sudah include PPN atau belum gitu ya. Harga ini kan toh Bapak Ibu kita jangan lupakan satu hal. Dalam perencanaan pengadaan, kita hanya memperkirakan ya. Yang tahu harga sebenarnya adalah pelaku usaha. Jadi tidak usah sempurna-sempurna Bapak Ibu. Tidak perlu takut. Ya, makanya saya sampai bikin ini nih sama di beberapa saat diundang auditor sampai dihujat Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Itu sudah risiko saya. Ini sampai bikin begini ini. Rumus kerugian negara. Karena auditor kita ada banyak yang salah ini cara menghitung kerugian negara. Ya, seperti itu. Kita ini Bapak Ibu hanya membuat perkiraan. Ya, hanya membuat perkiraan. Kita tinggal tanya harga yang di situ itu sudah include PPN atau enggak. Sepanjang yang saya tahu, harga yang muncul di online shop tadi, yang shop kayak gini nih ya, ini sudah ada PPN-nya, Pak. Ya, PPH-nya aja yang belum. Tapi untuk memastikan tanya, tinggal ditanya doang. Nanti tuangkan di kertas kerja begini.
Karena itu beda-beda nanti Pak Yuda, nggak ada yang sama. Tinggal ditanya saja. Ya, saya tuh sampai bikin begini nih. Ya, cara menghitung rumus kerugian. Karena saya ngajar audit, Prof. Mulai saya ngajar audit di universitas terbuka. Ya, auditor ini salah rumus kalau menghitung kerugian keuangan negara maksudnya ya. Ini dari HPS subjeknya gitu. HPS dikurangi kewajaran harga saat audit ini yang nggak boleh dilakukan ini sebenarnya. Ya, nggak boleh dilakukan sepanjang speknya benar, volumenya benar. Karena auditor datang itu setahun setelahnya kan, berapa bulan setelahnya. Harganya sudah beda, Pak. Apalagi yang diaudit adalah barang-barang elektronik. Ya gila, Pak. Harga handphone aja setiap bulan berubah-ubah. Gitu ya. Yang benar adalah ini. Spek dan volume kontrak, dikurangi spek dan volume realisasi, dikurangi masa garansi atau pemeliharaan. Itulah kerugian negara. Sampai seperti itu, Bapak Ibu. Dan luar biasa, ada yang support, ada yang menghujat, tidak apa-apa. Yang penting adalah kita realnya. Ya, kita realnya. Jadi konsep tentang perpajakan kita tinggal bertanya Pak Yuda. Ya, karena ada yang menginkludkan sepanjang yang saya tahu harga yang di online shop itu sudah termasuk semuanya. Ya. Kita tinggal beri tambah plus ongkir doang. Sama kalau kita ngaku dari pemerintahan, kita tinggal kalau ini tambah instalasi berapa itu instalasinya nggak kadang. Nah, itu tergantung. Apalagi kalau itu didesain khusus, Pak. Didesain khusus, ya. Desain khusus contohnya begini, kita beli laptop nih, laptop salah satu brand yang ini, misalkan, ya, kita membandingkan lah ya, kita beli laptop. Dari laptop yang kita beli, kita minta desain khusus untuk apa? Karena nanti digunakan untuk grafis, bikin film misalnya gitu. Hard disknya yang kapasitas aslinya itu misalkan 1 tera, katakanlah dibikin menjadi 4 tera. Itu kadang-kadang saya ada menemui gitu, Pak. Ya, di custom. Ya. Tapi yang penting adalah yang custom adalah dia adalah terafiliasi dari brand aslinya gitu ya, dari brand aslinya. Selain dari online shop, Bapak Ibu juga bisa dari website resminya. Misalkan ini kan tadi Samsung dari Shopee, bisa dari samsung.com-nya. Atau dari Sony misalkan, atau dari Dell, itu ada semua fitur chatnya Pak di sini Pak. Pernah kepikiran melakukan seperti ini nggak Bapak Ibu? Ada semua fitur chatnya di sini. Duh, ada, tinggal dimanfaatkan aja. Yang penting Bapak Ibu punya akunnya ya, punya akunnya chatting, ya. Pak, kalau di online shop kadang-kadang susah Pak minta di chatting. Lebih mudah Anda chatting itu di sini Pak, di website resminya. Misalkan Dell, Anda cari Dell, itu pasti ada fitur chattingnya di situ. Ya, itu bagian dari analisis pasar, Pak. Ya, bahkan dia bisa tahu kelebihan produk dia dan kelemahan produk lain. Dia bisa membedakan. Ya, gitu ya, Pak. Pak Yuda, perpajakan tinggal ditanya, Pak. Harga yang ada di sini pun juga harga-harga yang insya Allah sepanjang yang saya tahu, harga-harga yang di sini, kalau misalnya ini Samsung.com ini ya, di sini sudah include, Pak. Ya, tapi sekali lagi lebih praktis tanya sama mbaknya ini nih, diklik nih. Butuh bantuan bicara dengan orang-orang Samsung. Nah, gini. Ya. Ini saya dikira nanti promosi Samsung lagi. Yang lain silakan ambil sendiri ya. Saya bukan promosi Samsung ya. Gitu Mas Roman. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita bicara perencanaan pengadaan, kita harus bicara merek, Pak. Karena merek lah yang menjadi identifikasi yang paling nyata untuk menentukan kualitas, Pak. Angka pada spesifikasi itu tidak menggambarkan kualitas. Ya enggak? HP Jepang, HP Korea, dengan HP merek China, mohon maaf. Speknya ketinggian mana, Mas Rohman? Tinggian merek China. Iya. Terus kita mau beli begitu. Yang kita cari kan after sale service, Pak. Ya, gitu, Bapak Ibu. Makanya angka pada spesifikasi itu tidak menggambarkan kualitas. Itulah dasar hukum latar belakang saya membuat konsep yang namanya ini konsep brand approach and market share. Bapak Ibu, pendekatan merek. Ya, sementing kan tidak tertentu itu Mas Roman. Tidak tertentu merek, Pak ya. Ya. Tapi kita mengakomodir brand-brand yang menurut kita the best 3-nya, the best 5-nya. Gitu. Tapi kalau radar mah the best 2 aja sudah cukup, Pak. The best 2-nya. Gitu.
radar cuaca yang ditaruh di bandara-bandara itu. Ya, atau LCD itu the best survive-nya ada. 5 merek yang paling pasarnya terbesar di dunia. Cari di artikel-artikel internasional banyak, di Indonesia juga banyak. Di YouTube juga insya Allah ada. Artinya googling lah. Kalau saya bilang googlingnya itu belum tentu pakai Google-nya ya, maksudnya itu adalah gunakan search engine-nya gitu. Ya, itu ya Mas Rahman ya. Siap, Pak. Ini juga ada pernyataan juga Pak yang saya katakan, Pak. Dari Pak Ahmad Ainul Fahmi. Kalau merek mencerminkan kualitas, kenapa sekarang tanda cepat tidak boleh menyebut merek, Pak? Nah, ini Pak Ahmad Ainul Fahmi, saya adalah salah satu anggota tim perumus yang tidak setuju hal ini ya Pak. Anda tahu ini berdarah-darah loh di ruangan itu Pak. Ya, itu berdarah-darah. Tapi apa boleh buat yang namanya sudah diputusin? Anda tahu Bapak Ibu, ini ada dari LKPP nggak di sini, Bapak Ibu. Anda tahu 15 miliar itu di mana ceritanya? Wong itu kajiannya aja 4,8 miliar dari Kemenkop. Begitu sampai istana kok jadi 15 miliar. Ya, itulah namanya kebijakan, Pak. Ya. Ada bagian yang kita harus terima nasib, Pak. Ya, itulah Bapak Ibu. Makanya di tender cepat, saya tidak merekomendasikan tender cepat barang. Karena tidak boleh sebut merek. Kecuali itu tender cepat barang yang merupakan suku cadang atau komponen, misalkan tender cepat tinta. Ya, tinta printer tuh, tender cepat, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau yang bukan komponen barang atau suku cadang gitu ya, jangan melakukan tender cepat karena ya kan penyedia nggak masuk penawaran apa-apa, Pak. Lah emang Anda tahu dia nawarin apa gitu. Yang sering terjadi kasus begini, Pak. Pada saat sudah berkontrak nih, ya, karena dasarnya kan penyedia nggak masukin penawaran teknis kan, nggak jadi PPK itu nggak tahu dia itu nawarin apa. Ternyata Pak betunduk Pak pada saat tanda kontrak yang merek yang dimaksud PPK agak sama dengan merek yang ditawarin sama pelaku usaha. Gitu. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua apa? Kasus yang kedua adalah tender cepat menyebutkan merek. Kasus Pak. Ya, padahal dia bukan barang, bukan suku cadang atau bagian dari sistem. Itu fatal, Pak. Ya. Jadi artinya gini, kalau sudah ketentuannya tidak boleh menyebut merek itu bukan berarti Anda copy paste suatu brosur, Anda pindahkan ke spek terus hilangi mereknya. Itu mah bohong, Pak. Bikin spek bukan begitu. Maka saya bikin podcast judulnya bikin spek kok copy paste brosur terus hilangkan merek. Saya sampai bikin begitu, Pak. Karena banyak praktiknya di gitu tuh di Pemda itu banyak itu kayak gitu. Bapak Ibu. KL juga, KL ada itu Pak, KL. Ada Pak, saya nggak sebut. Ya, dari mana kok saya tahu? Bapak Ibu, saya sekarang menerima konsultasi dari pelaku usaha Pak Prof. Muklis. Ya. Jadi saya menerima keluhan mereka, saya terima. Ya. Saya terima keluhan mereka dan oh iya ya gitu. Oke? Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Ada lagi? Saya rasa cukup Pak. Mungkin sebelum acara diakhiri, barangkali Pak Aris bisa ngasih close statement Pak. Oke, 1 menit. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas diskusinya luar biasa ya. Poin penting dari pertemuan kali ini adalah yang pertama, setelah pertemuan kali ini dari file-file tadi Bapak Ibu, yang perlu Anda pikirkan adalah tadi ada file juknis. Ya, coba itu pikirkan Bapak Ibu. Sampaikan, toh juknis itu kan nggak sampai kemana-mana kan, bisa dibikin oleh eselon 2 pun, eselon 1 pun juga boleh kan. Itu perlu memang ada standarisasi payung hukum Bapak Ibu. Kalau nggak gitu, yang namanya pengisian identifikasi kebutuhan itu biasanya lempar-lemparan Pak. Di awal-awal di tempat saya itu Pak, pengisian identifikasi kebutuhan itu lempar-lemparan. Lempar-lemparan antara user dengan PPK Pak. PPK merasa, wah saya mau ngisi beginian, bagaimana saya tahu. User juga begitu, itu kan kerjaan PPK lah gitu. Nah, setelah ada juknisnya, ya setelah ada juknisnya, barulah terjadi, oh iya, formulir identifikasi kebutuhan disusun oleh user. Ya, kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan pejabat pembuat komitmennya. Nah, seperti itu contohnya. Ya, lakukan itu per barang yang mau Anda beli tahun 2022. Ya, seperti itu. Kemudian untuk lakukan review terhadap identifikasi kebutuhan tadi. Ya, seperti itu. Pastikan Bapak Ibu sebelum perencanaan 2000 diinput di sirup, kita sudah tahu dulu. Kepala UKBC sudah tahu, Bupati Anda sudah tahu, Menteri Anda sudah tahu. Oh, tahun depan
itu ada 100 item barang yang mau saya beli. Di mana nanti itu ada 500 pekerjaan konstruksi, misalnya begitu. Ada 500 paket pekerjaan konstruksi, ada 300 paket SPK, misalnya begitu. Sudah tahu, terekap, itulah perencanaan pengadaan. Dan sudah tahu nanti itu mau ditaruh di mana. Misalkan laptop tadi itu mau ditaruh di mana, sudah didokumentasikan. Ya, karena nggak seperti itu yang sering terjadi kalau sudah teman-teman itu adalah pada saat barang datang di gudang, rebutan siapa duluan user yang mengajukan permintaan barang di gudang. Ya enggak? Tapi kalau sudah ada identifikasi kebutuhan, oh kagak bisa, lu kemarin kagak ngusulin, enak aja lu. Itu Bapak Ibu. Ya, sukses buat Anda. Dokumentasikan seluruh dokumen perencanaan pengadaan ini, maka insya Allah ini akan menjadi, Bapak Ibu ya, akan menjadi bagian dari mitigasi risiko ke depannya, Bapak Ibu. Bahkan ini saya sudah mengalami sendiri, saya sendiri mengalami dokumen-dokumen ini menyelamatkan saya sendiri, Bapak Ibu. Dokumen-dokumen ini. Karena orang penyidik-penyidik itu lihatnya mereka ini dokumen perencanaan pengadaan itu kok dokumen kajian, padahal bukan, ya biarin aja. Yang penting kita menyusun berdasarkan ketentuan berlaku. Dan terakhir, kata-kata yang pasti saya berikan, Bapak Ibu, adalah jaga integritas. Bapak Ibu, integritas tidak bisa dibeli dengan uang. Bapak Ibu, integritas itu adalah perkara kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Tuhan Maha Kuasa, dan pada keluarga kita, Bapak Ibu. Bahwa tidak ada jabatan yang abadi, tidak ada uang yang abadi, Bapak Ibu. Sebanyak-banyak apapun uang yang Anda terima, itu akan hilang dengan sendirinya. Yang paling penting adalah kepuasan kita dalam pengadaan barang dan jasa. Barang yang kita beli barangnya awet. Ya, apalagi yang konstruksi barangnya awet, dipakai, kita mati setiap saat, orang tetap menggunakan itu, kita dapat jariahnya, Bapak Ibu. Itulah gunanya pengadaan barang dan jasa. Sukses buat Anda semuanya. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Saya kembalikan ke Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Aris Rahman. Waktunya demikian acara perencanaan pengadaan ini telah dilaksanakan. Saya selaku moderator barangkali banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Pak Muji Santosa yang telah memberikan saya kesempatan. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali.